Oke, salam sejahtera, shalom semua, selamat pagi. Senang sekali berjumpa kembali bersama saya dengan Bapak Pendeta Jerry Rambing dalam program Berita Firman Tuhan hari ini. Tentu hanya ada di 100,8 FM, Radio Amigos, bikin hidup lebih berarti. Hari ini kita akan berbicara tentang kebenaran. Setiap orang sering mengklaim dirinya paling benar. Nah, kita akan mendengar kebenaran ini. Bahasannya yang sungguh luar biasa. Dan narasumber kami hari ini Bapak Pendeta Wiknyo Tanto. Beliau adalah seorang gembala sidang di salah satu gereja lokal yang ada di Jakarta, yaitu GSKI, Gereja Suara Kebenaran Injil atau GSKI, yang berlokasi di Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Ya. Dan kalau hari ini kita siaran tidak langsung dari studio, maksud saya. Jadi narasumbernya tidak di studio langsung, tetapi via Zoom. Dan Pak Pendeta Wiknyo Tanto sekarang berdomisili di Jakarta, jadi kami langsung saja mendengar khotbah beliau dari Jakarta via Zoom. Sebelum kita mungkin mendengar kebenaran ini, sebaiknya kita menyapa beliau seperti biasa. Pak Pendeta Wiknyo Tanto, selamat pagi Pak. Ya, shalom, selamat pagi. Oke, Pak. Apa kabar Pak? Apa kabar Pak Wiknyo ya, Tanto? Luar biasa, baik pagi ini. Bagaimana keadaan Pantai Indah Kapuk? Tidak ada dampak banjir Pak? Tidak, lokasinya hanya sungainya saja yang penuh. Oh begitu ya, oke. Ya puji Tuhan Pak. Oke Pak, 30 menit ke depan kita akan mendengar kebenaran ini. Dan kepada seluruh sahabat pemirsa Amigos dimanapun berada, line telepon juga kami tetap buka seperti biasa di 085398980421. Bagi sahabat yang sebentar ingin bertanya ketika di sesi talk show atau tanya jawab, langsung saja hubungi di nomor tunggal kami ini di 0853 98980421. Anda juga bisa mengetik lewat WA. 30 menit ke depan dengan topik kebenaran. Bapak Pendeta Wiknyo Tanto, silakan Pak dibuka di dalam WA. Baik, para pendengar, pemirsa di seluruh dunia yang bisa mendengar langsung siaran ini, karena ini disiarkan tidak hanya audio, tapi juga melewati streaming, Facebook, dan sebagainya. Nanti juga rekamannya akan kita upload ke YouTube. Baik, sebelum kita mulai topik kita yang luar biasa ini, mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di tengah-tengah dunia yang semakin banyak hoax ini Tuhan, kami mau belajar apa itu kebenaran. Sehingga tidak banyak orang, sehingga tidak ada di antara kami yang tertipu oleh si jahat. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Berkati program ini, Radio Amigos, sehingga bisa menjangkau sampai ujung-ujung bumi. Berkati seluruh pelayan Tuhan yang ada, layakkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, juga seluruh pemirsa pendengar dimanapun berada. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, seringkali kita mendengar kata kebenaran. Semua orang merasa sudah benar. Semua mengklaim dirinya benar. Seluruh debat yang ada itu ingin memenangkan siapa yang benar. Jadi kalau debat itu akhirnya bisa ribut dan debat kusir akhirnya. Kita jangan seperti itu. Kita harus mengerti apa itu kebenaran, bagaimana mendeteksinya, bagaimana membedakan kebenaran dan kepalsuan. Ini memang tidak mudah dan butuh sesi-sesi yang panjang. Tapi kita akan coba dalam 30 menit ini memberikan suatu pengantar bagi Bapak Ibu sekalian, bagi kita semua, saudara-saudara. Ini sebenarnya semacam kuliah umum ya. Nah, kebenaran itu hari ini menjadi semakin sulit dideteksi. Mengapa? Sebab kita ada di zaman postmodern.
di zaman posmo ini, ciri-cirinya adalah begini, setiap orang merasa punya hak menyampaikan pendapat. Wilayah rohani menjadi wilayah pribadi. Setiap orang merasa punya kebenarannya sendiri. Sehingga kebenaran menjadi relatif. Ya, menurut kamu itu benar, menurutku aku benar juga. Banyak jalan menuju Roma katanya. Kalau cuma mau menuju Roma memang banyak jalannya. Mau ke Bandung juga banyak jalannya. Tapi kalau ke surga hanya satu. Kita tidak bisa pergi ke surga. Sebab kita tidak tahu koordinat surga. Sebab kita tidak tahu lokasi surga di mana. Jadi solusinya hanya satu. Hanya satu yang menawarkan surga secara langsung. Ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, ditanya oleh muridnya, engkau kemana Tuhan? Tuhan jawab, engkau tahu aku kemana. Tetapi tetap tidak tahu para murid. Lalu Tuhan menyatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kebenaran, I am the truth. Akulah kebenaran. Dahulu ketika Tuhan dihakimi oleh Pontius Pilatus sempat bertanya, apakah kebenaran itu? Cuma sayang, pertanyaan Pontius Pilatus ini hanya retorika. Dia tidak menunggu jawaban Tuhan Yesus dengan benar. Jadi nggak dijawab oleh Tuhan. Tapi Tuhan sudah menyatakan secara eksplisit, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hari ini, di zaman posmo ini, karena kebenaran menjadi relatif, ditambah dengan sekarang ini zamannya sosial media, di mana komunikasi menjadi tanpa batas, ditunjang oleh jaringan komputer global seperti hari ini. Komunikasi menjadi global dan tidak ada batasnya. Menjadi mudah. Akibatnya setiap orang bisa bicara. Bisa narsis di depan komputer, di depan kamera. Meskipun ia tidak kompeten. Tidak mengerti, tidak belajar, tapi banyak omong. Tidak ada background-nya Alkitab sama sekali, tapi ngomong Alkitab. Aneh kan? Nggak masalah kalau tidak pendidikannya formal, tapi belajar. Jangan nggak pernah belajar, Tuhan bicara padaku katanya. Tuhan yang mana yang bicara padamu? Kok isinya beda dengan Alkitab ya? Nah, ini dia. Ya. Banyak sekali pembuat hoax di sosial media. Tujuannya cuma satu, membuat sensasi, bukan mengabarkan kebenaran. Cuma mau dapat sensasi, sehingga subscribernya banyak. Mau jadi YouTuber rupanya. Dapat duit, ujungnya duit itu. Atau kalau enggak ya sensasi. Sengaja mengacau lagi di sosial media. Sehingga orang awam menjadi bingung, kasihan mereka. Wah ini yang benar yang mana sih? Gitu. Ada banyak pengkhotbah yang asal-asalan. Tidak alkitabiah. Ya. Nah, YouTuber laris mengapa? Karena menyenangkan didengar, enak, sensasional. Ini zaman-zaman sosial media nih sekarang ini. Ya. Oke. Ditambah lagi pandemi Covid. Waduh. Paling gampang membuat teori konspirasi. Wah, nanti ini zamannya antikris nih. Antikris segera datang nih. Dihubungkan dengan 66 tuh. Pandemi. Vaksinnya mengandung enzim luciferase namanya. Lucifer, saudara. Gitu. Ini orang-orang yang tidak mengerti, tidak kompeten, sukanya hoax. Ya. Ini maaf ya, Bapak Ibu. Ini kebenaran. Jadi jangan diartikan, wah ini mau menyerang sana, menyerang sini. Tidak. Ini saya mau beritakan kebenaran. Ya. Masa vaksin mengandung enzim antikris? Memangnya antikris itu fisik itu enzim atau chip?
Ya. Nah, hari ini beredar video-video di sosial media. Salah satunya ketika Pak Menteri menjelaskan bahwa nanti kalau vaksin ini dilakukan, setiap orang bisa dilacak keberadaannya di mana, perkembangannya bagaimana. Nah, orang yang tidak mengerti, video itu diedit ditambahkan narasi. Sehingga orang-orang mempunyai pengertian, waduh ini yang disuntikkan chipnya ini. Atau barcode-nya. Padahal yang dimaksud di situ, box-nya itu loh ada barcode-nya atau chip-nya untuk pencatatan. Bukan disuntikkan ke dalam tubuh kita. Ya, ini banyak sekali hoax yang beredar ini. Nah, apakah itu kebenaran? Nah, ini dia. Sebab kalau seseorang tidak bisa membedakan apa itu kebenaran, dia akan bingung dengan banyaknya informasi yang semacam itu. Ya, makanya semua pihak mengklaim dirinya benar. Mengklaim dirinya benar. Padahal sudah jelas itu salah. Ciri-ciri kebenaran. Nah, ini dia. Ciri-ciri kebenaran. Bapak Ibu sekalian, kebenaran itu bukan hanya sesuatu yang sesuai keinginan kita. Oh, kalau sesuai keinginan kita, oh itu benar tuh. Begitu. Makanya orang yang pintar cari follower itu yang memikat hati. Dia nggak peduli kebenaran. Sensasional. Misalnya nih, ada pengkhotbah yang berkata, oh Tuhan Yesus akan datang 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi. Wah, kan sensasional tuh. Waduh. Nah, ternyata 2 bulan kemudian, tidak datang Tuhan Yesus. Lalu sang pengkhotbah bicara apa? Sang pengkhotbah bicara, oh tidak jadi memang. Karena saya berdoa supaya ditunda. Ini loh, kebohongan-kebohongan seperti ini itu merajalela hari ini. Makanya pendengar-pendengar, pemirsa, umat Tuhan harus dididik supaya cerdas. Supaya mengerti Alkitab. Supaya bisa membedakan mana benar, mana salah. Sebab kalau yang begitu itu laris, dia lakukan terus. Sama-sama berdosanya nanti. Kebohongan demi kebohongan dilakukan terus. Yang penting rame di YouTube-nya. Waduh. Kebenaran itu komprehensif. Artinya jelas dan lengkap. Ya. Kebenaran itu berguna. Kebenaran itu bukan sesuatu yang hanya enak didengar, cocok. Kebenaran itu bukan apa yang membuat hati ini merasa nyaman atau damai. Bukan. Karena kalau orang ke dukun, pulang dari dukun, dia damai hatinya. Kebenaran tidak ditentukan oleh perasaan seseorang. Kebenaran tidak ditentukan oleh logika seseorang. Menurutku, nah banyak orang bicara begitu. Menurutku ini benar. Nah, begitu. Ya. Ini mengkhawatirkan loh sebenarnya. Ini mengkhawatirkan. Sebab banyak orang kalau mendengar kata kebenaran, dia nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Padahal Alkitab berkata, lawan kita si iblis itu bisa menyamar sebagai malaikat terang, sebagai kebenaran. Seolah-olah ia benar. Padahal salah loh. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, umat Tuhan dimanapun berada, jangan setiap khotbah diaminkan mulai sekarang. Sebab ada banyak yang tidak benar. Diperiksa dulu di Alkitab. Diperiksa dulu ciri-ciri kebenaran. Hari ini, pagi ini kita akan masuk ke ciri-ciri kebenaran. Secara singkat saja. Suatu hari saya akan tulis bukunya secara lengkap. Tapi pagi ini hanya pengantar ya. Jadi kebenaran itu tidak hanya menurut perasaan. Karena menurut perasaan bisa sangat subjektif. Ya. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mendeteksi kebenaran, hari ini cukup kompleks. Mengapa? Karena kita dihadapkan oleh berbagai pilihan dalam hidup kita ini.
Misalnya, oh gereja ini doktrinnya begini, gereja itu doktrinnya begitu. Katanya kita sudah diselamatkan. Sekali selamat tetap selamat. Yang lain bicara, enggak, kita harus hidup suci. Yang lain lagi, enggak, kita harus minum minyak urapan supaya selamat. Yang lain lagi, enggak, harus dibaptis. Yang lain lagi mengatakan, asal ngasih perpuluhannya rajin selamat. Waduh, orang jadi bingung. Ada lagi yang mengatakan, kalau memanggil dia namanya Yahweh pasti selamat. Waduh, kita ada di berbagai pilihan hidup. Makanya kita harus bisa mendeteksi mana kebenaran, mana yang tidak. Ya, Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya topik yang cukup kompleks. Bapak Ibu ikuti terus seri Firman Tuhan yang ada di Radio Amigos ini. Perlahan-lahan kita akan bahas di masa depan perlahan-lahan secara kasus per kasus ya. Oke, nah ciri-ciri kebenaran. Pagi ini kita akan bahas satu ciri saja. Salah satu cirinya. Dicatat baik-baik. Kebenaran itu selalu sesuai dengan fakta. Tetapi tidak semua fakta kebenaran. Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu kalau melihat sesuatu yang tidak sesuai fakta, itu kebohongan artinya. Misalnya, seseorang bernubuat, aku melihat Jakarta akan tenggelam oleh banjir. Ternyata banjir biasa, nggak sampai tenggelam. Berarti dia bohong. Berarti yang dia katakan bukan kebenaran. Sederhana bukan? Sederhana. Sesuai fakta. Jadi kalau ada yang sering-sering khotbah mengatakan Tuhan Yesus mau datang, ini nggak cocok terus. Dicatat, jangan dengerin dia lagi, buang-buang waktu. Udah gitu meracuni pikiran. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jangan sudah dibohongin terus, datang terus, dengar terus. Ini loh yang menyebabkan banyak orang pengkhotbah juga enak, enjoy gitu. Laku meskipun bohong. Kebohongan itu pasti tidak terjadi. Apalagi kalau orang berkata begini, aku mendengar suara Tuhan. Tapi apa yang dikatakan tidak sesuai, tidak terjadi. Itu kebohongan artinya, bukan kebenaran. Ya. Jadi kebenaran cirinya yang utama adalah sesuai fakta. Nah, fakta yang dimaksud itu bisa macam-macam. Menurut teks Alkitab. Sesuai nggak menurut teks Alkitab? Apa tidak sesuai? Ya. Yang kedua, sesuai nggak dengan fakta historis? Ada banyak buku ditulis, Yesus tidak disalib katanya. Loh, fakta historisnya disalib atau tidak? Nah, itu maksudnya fakta empiris. Fakta empiris itu faktanya secara apa adanya. Itu diperiksa kebenarannya. Jangan asal khotbah diaminkan. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Sembuh dari kanker. Sembuh dari kantong kering katanya. Sembuh dari nggak punya jodoh. Sembuh dari kemiskinan. Sembuh dari nggak punya rumah. Itu kan ngawur. Faktanya apa? Kita mesti cek. Teks Alkitab mengatakan apa? Nah, coba kita baca ya, Bapak Ibu. Kita buktikan. Ini hanya salah satu contoh dari ribuan contoh. Ya. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Coba kita baca perlahan-lahan. Bapak Ibu mesti jujur, jangan gengsi. Enggak, aku pasti benar. Aku tersinggung pagi ini. Nah, jangan begitu ya. Ini bukan soal singgung-menyinggung. Ini kita mau belajar kebenaran. Supaya kalau kita tahu, iya ya aku belum tepat. Ya bersyukur dong. Kita mau berubah. Amin ya. Oke, kita baca dulu. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Persiapkan ya Bapak Ibu. 1 Petrus 2 ayat 24. Dicatat baik-baik. Ini salah satu contoh. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Pelan-pelan kalau baca. Ia di sini siapa? Tuhan Yesus. Koma.
supaya kita di situ siapa? Banyak orang gini, kita itu saya Pak. Apa benar? Banyak orang GR, tidak memeriksa diri. Kita itu siapa di situ? Supaya kita. Di situ dijelaskan loh di teks Alkitab ini. Banyak orang cara bacanya salah. Supaya kita, koma. Kitanya itu siapa? Yang telah mati terhadap dosa. Itu loh. Ini ditulis pada zaman itu yang sudah mati terhadap dosa. Yang hidup untuk kebenaran. Jadi hari ini kalau orang Kristen yang baca ayat ini tapi masih berbuat dosa terus, sorry bro, sorry sis, ayat ini tidak berlaku bagimu. Kamu masih dalam dosa soalnya. Yang hidup untuk kebenaran. Kalau nggak hidup untuk kebenaran, ayat ini bukan buatmu. Ini yang dimaksud kita di sini yang telah mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Barulah oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Itu loh. Kalau orang sudah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, barulah kamu telah sembuh. Banyak orang ketika membaca ini, lupa, saya dinyatakan sembuh. Begitu. Salah cara bacanya. Kalau memang hidup dalam dosa, belum sembuh kau, masih sakit jiwa namanya. Nah, sembuh dari apa? Coba cek konteks dekatnya. Misalnya ayat 25-nya. Perhatikan baik-baik nih ayat 25-nya. Itu menjelaskan sembuh dari apa? Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Jadi sembuh dari apa Bapak Ibu? Sembuh dari kesesatan. Kan begitu. Sembuh dari kesesatan artinya. Bukan sembuh dari kemiskinan. Bukan. Kalau baca Alkitab itu biasakan konsisten, jujur, apa adanya. Supaya seluruh kehendak Tuhan bisa kita mengerti dengan benar untuk menyenangkan Dia. Sehingga kita hidup sesuai kehendaknya. Banyak orang salah mengartikan ayat, dia jadi yes, aku jadi kaya. Lahirlah teologi kemakmuran yang sangat disukai oleh banyak umat. Mengapa? Ibarat makanan itu permen. Injil dibungkus dengan gula. Sugar coated gospel. Injil dibungkus dengan gula. Jadi rasanya manis. Intinya nggak dapat. Cuma terhibur doang. Perasaan aku selamat. Persis orang yang cuma menyenangkan diri sendiri. Padahal ia belum berubah. Kebenaran yang benar itu sesuai faktanya. Teks Alkitab bicara begini sesatnya. Tapi Pak, Tuhan bisa menyembuhkan juga. Oh iya benar. Tapi bukan ayat ini. Jangan mengubah-ubah ayat. Orang yang biasa menganggap remeh ayat-ayat itu, mengartikan dengan pikirannya sendiri, melakukan eisegesis, bukan eksegesis, memasukkan idenya sendiri, nanti kalau dia ketemu ayat-ayat yang sulit juga gitu, semua, sehingga seluruh Alkitab kesimpulannya jadi salah. Ia jadi tidak mengerti kebenaran. Nah, pagi ini saya mau ingatkan, tidak ada gunanya seperti itu. Itu menipu diri sendiri. Mari kita belajar, mari kita cerdas. Apa itu ciri-ciri kebenaran? Sesuai dengan fakta. Kalau kita bicara sesuai fakta, pasti sesuai Alkitab. Sebab Alkitab kita bukan dongeng. Meskipun di dalam Alkitab kita ada perumpamaan-perumpamaan. Tapi yang disampaikan konteksnya nyata. Bukan dongeng, bukan mitos. Bahasanya bisa pakai gaya bahasa, hiperbola, personifikasi, dan sebagainya. Tapi inti yang disampaikan bukan dongeng. Itu fakta, itulah kebenaran. Kalau ada ajaran atau apapun yang tidak sesuai fakta, itu pasti salah. Ada, ini di zaman sekarang ini ya, di zaman postmodern ini. Komputer sudah maju, kita sudah bisa berkomunikasi seperti ini. Masih loh ada yang percaya bahwa bumi itu datar.
Gila nggak itu? Faktanya bulat bisa dibilang datar. Ayat-ayat Alkitab dipleset-plesetkan supaya seolah-olah memang Alkitab menyatakan itu datar. Fakta-faktanya begitu. Nah, jadi diperiksa kebenaran itu pasti sesuai dengan Alkitab, pasti sesuai fakta. Baik fakta historis, fakta empiris, fakta logika, dan sebagainya. Contohnya, Tuhan itu tidak mungkin mengajari kita minum minyak yang didoakan, minum air yang didoakan, lalu kita jadi pintar otomatis. Itu tidak mungkin, itu tidak logik, sebab Allah kita itu sumber segala hikmat. Tidak mungkin melakukan hal itu. Seolah-olah hidup ini jadi gampang, asal saya minum air yang didoakan, saya bisa pintar. Ini teologi yang merusak ini, dan itu beredar luas dan orang percaya. Jadi yang namanya kejahatan itu bukan hanya dari setan. Musuh kebenaran itu bukan hanya di luar kebenaran. Di lingkungannya sendiri juga banyak yang tidak menyampaikan kebenaran. Jadi ini sangat menarik sebab kebenaran ini sebenarnya sangat kritikal, penting, dan sangat mendesak untuk dimengerti. Dengan berjalannya waktu kalau kita salah mengerti, hidup kita melenceng kemana-mana. Ya, kebenaran itu menyelamatkan. Kepalsuan itu menyesatkan, akhirnya membinasakan. Hari ini banyak beredar hoax, Bapak Ibu jangan mudah percaya. Diperiksa faktanya. Ya. Itu yang contohnya yang hari ini lagi in. Vaksinasi mengandung chip katanya. Tidak ada di mana saja vaksinasi mengandung chip. Tidak ada. Tapi orang-orang ketakutan. Ini penyebar hoax-nya ini yang akan dihakimi paling berat. Nggak mengerti, bicara. Nggak ada faktanya, bicara. Itu. Banyak orang nggak mengerti chip itu apa, ngomong tentang chip. Aneh. Saya bukan kebetulan, background saya ada elektroniknya. Sehingga saya bermain-main dengan chip itu sejak tahun 1982. Saya sudah biasa menyolder chip dan sebagainya. Chip itu cuma rangkaian elektronik. Sekarang kecil, sekarang. Wah, disuntikkan, Pak. Di beberapa negara ada yang disuntikkan memang. Tapi hanya untuk absensi, untuk bayar di kantin. Itu juga nggak lama lagi udah nggak pakai lagi. Teknologi itu kuno, Bapak Ibu. Ada yang sangat berbahaya itu mindset. Makanya baca Alkitab itu harus lengkap. Sebab Alkitab itu bukan kumpulan mantra. Alkitab itu suatu narasi. Harus dibaca dari awal sampai akhir. Kalau Bapak Ibu seorang dokter, bisa nggak belajar dari buku kedokteran cuma satu bab saja? Waduh, bisa kacau itu. Pasiennya bisa mati semua nanti. Kalau baca mesti lengkap, mesti lulus, sertifikasinya dan sebagainya. Harus lengkap. Nah, kehendak Tuhan juga begitu. Makanya ya, Amsal 9 ayat 10 itu perlu dibaca lagi. Ini banyak orang tidak takut Tuhan loh, zaman sekarang itu. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Bapak Ibu sekalian, Tuhan kita, Allah kita itu disebut God of Truth. Allahnya kebenaran. Roh yang ditaruh dalam diri kita disebut the Spirit of Truth. Roh kebenaran. Firman yang diberikan kepada kita, Alkitab kita disebut the Word of Truth. Firman kebenaran, kalimat kebenaran, kata-kata kebenaran. Itu sebenarnya bayangkan tuh.
Allah kita itu Allah kebenaran, God of truth, roh kebenaran, spirit of truth, firman kebenaran, the word of truth. Mengapa demikian? Kita diciptakan supaya menjadi man of truth, man of God, manusia Allah, manusia kebenaran. Itu sebabnya di salah satu ayat dikatakan, anakku tidak curang. Itu ciri kebenaran tuh. Jadi kalau di antara kita ada yang curang untuk kejahatan, untuk kepentingannya sendiri, itu bukan anak kebenaran. Faktanya begitu. Makanya ya, pengertian iman itu menyelamatkan tapi tanpa perbuatan nggak apa-apa, asal mengaku di mulut. Itu pasti salah. Sebab faktanya iman itu harus nyata. Harus mengasihi Tuhan itu harus nyata, bukan hanya direnungkan di pikiran. Banyak merenung, banyak ngelamun doang. Itu namanya iman fantasi. Iman itu nyata dalam perbuatan. Begitu. Kebenaran itu nyata. Surga itu nyata. Semuanya nyata. Ini tebal sekali loh Bapak Ibu nanti kalau jadi buku. Ya. Kebenaran. Udah. Intinya dari pagi ini adalah coba kita semua teliti apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, jangan diaminkan. Diperiksa dulu kebenarannya. Faktanya bagaimana? Lalu menurut Alkitab bagaimana? Harus diperiksa kebenarannya. Faktanya. Fakta apa? Fakta teks Alkitab. Fakta Alkitab. Fakta historis. Dulu menurut historisnya, sejarahnya. Fakta empiris. Fakta logika. Fakta moral. Macam-macam. Lah kalau secara moral saja tidak lulus, moral umum, pasti itu kepalsuan. Wah, kita boleh menyakiti orang, Pak. Bagi nama Tuhan. Salah, itu melanggar etika umum. Kalau etika umum saja tidak lulus, bagaimana kita bicara etika surgawi? Makanya kebenaran itu nanti memuncak di dalam ajaran Tuhan Yesus. Bukan di perjanjian lama. Bapak Ibu mesti perhatikan itu. Kalau orang khotbahnya perjanjian lama terus. Dari tahun ke tahun visi misinya itu ambil dari perjanjian lama terus. Nggak curiga Bapak Ibu. Kenapa begitu? Kenapa tidak pakai kalimat yang Tuhan Yesus ajarkan? Karena perjanjian lama fokusnya berkat jasmani. Hak kesulungan. Warisan tanah. Itu kan. Nah, kebenaran itu sesuai fakta. Sesuai Alkitab. Ya. Demikian Bapak Ibu ya, pengantar sebagai pengantar untuk kita semua pagi ini. Jadi tetap semangat, jaga kesehatan. Supaya kita umur panjang, menjadi berkat, menyenangkan Tuhan dalam segala hal. Itulah ibadah yang sejati. Amin. Saya kembalikan ke host, silakan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Wigno Tanto, yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kembali saya buka line telepon untuk sahabat semua pendengar 100,8 FM Radio Amigos, bikin hidup lebih berarti. Tentu di program Berita Firman Tuhan hari ini via Zoom ya. Dan Pak Wigno Tanto, di sini sudah ada beberapa orang yang bergabung. Saya sempat mengikuti, ada Bapak Lukas, ya kalau tidak salah, Supirman dari Solo. Juga ada Bapak Theophilus, ada Ibu Lenike dari Perth, ini Australia kalau tidak salah. Dan juga Ibu Sri, ya, Rosianti. Mungkin yang lain sempat saya, ada juga Bapak Adi, ya kalau tidak salah Bapak Adi. Nanti kami beri kesempatan untuk teman-teman, jika dalam talk show ini mungkin ingin melengkapi atau ingin bertanya, silakan di sekitar tema ini, yaitu bicara kebenaran tadi. Silakan kami langsung saja membuka line telepon juga bagi sahabat semua di mana lewat radio lokal yang ada di Kota Tomohon, Sulawesi Utara, atau juga Anda yang mau ketik lewat WA. Silakan langsung saja di 0853 98 980421. Kembali kepada topik kebenaran.
Silakan, mungkin ada dari Ya. Oke. Pak Heri, silakan Pak Heri. Tadi ada yang suara oke, silakan duluan. Oh ya, silakan. Dan yang di Zoom silakan, lebih baik kalau raise hand dulu ya. Silakan, tadi ada yang sudah unmute. Halo, hilang. Oke. Baik. Terima kasih Pak Wigno. Ini luar biasa hari ini. Dan tentang kebenaran tadi dari 1 Petrus 2, 24 sampai 35 itu sangat tepat sekali. Dan juga meneguhkan, dan saya merasa dapat konfirmasi karena seringkali saya mendefinisikan apa sih kebenaran. Kebenaran bukan sempurna. Kebenaran ya Yesus itulah kebenaran. Pak Heri, ada telepon masuk. Boleh kita terima dulu? Oke, silakan duluan. Ya, silakan. Langsung didekatkan. Selamat pagi. Halo, shalom, selamat pagi. Oke, dengan Bapak siapa ini? Pak Robert ya? Pak Robert, ya. Dari Kolongan, mohon lokal. Silakan Pak Robert, pertanyaan singkat saja. Silakan. Ya, saya mau tanya kepada hambanya, kan ada di tertulis kata Yesus kepada perempuan itu, akan datang waktunya orang akan menyembahku dalam roh dan kebenaran. Sekian dan terima kasih, mohon penjelasannya. Tuhan berkati hamba-hambanya. Haleluya, amin. Oke, silakan mungkin langsung ke Pak Wigno mungkin, atau bagaimana ini pertanyaannya? Ya, Pak Wigno. Ya, kalau kita membaca Alkitab, kita harus melihat konteksnya. Kalau kita baca ya Pak, perikop itu, di mana Tuhan Yesus berdialog dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria berkata, aku tahu sih, intinya begini, di orang beribadah zaman itu di Yerusalem kalau orang Yahudi, tapi kalau orang Samaria di Gunung Gerizim. Tapi Tuhan Yesus mengatakan tidak, waktunya sudah tiba juga bahwa orang tidak menyembah di Yerusalem, juga tidak di Gunung Gerizim, tapi dalam roh dan kebenaran. Maksudnya waktu itu kan kalau berdoa itu ngadep Yerusalem atau ngadap Gunung Gerizim. Maksudnya tidak usah mengikuti kiblat, tidak usah mengutamakan liturgi, menyembah itu dalam roh dan kebenaran, dalam seluruh hidup kita. Itu maksudnya Pak. Jadi Tuhan mengarahkan bahwa ibadah yang benar itu dalam roh dan kebenaran. Begitu sih. Oke, terima kasih Pak Wigno, Pak Robert, terima kasih ya. Silakan Pak Heri, mungkin dilanjutkan tadi Pak Heri. Oke, baik. Yang lain juga boleh silakan menyusul ya. Dan saya akan selalu mengalah. Ayo silakan. Melengkapi Pak Wigno tadi ya, ayat yang ditanyakan kan ini ya. Allah itu roh dan menyembah. Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, R-nya besar. So itu kalau menyembahnya kita jangan dengan jasmani, jangan dengan perasaan saja ya Pak Wigno ya. Karena musik yang indah, wah mendayu-dayu, kemudian panjang pendeknya itu dianggap ngeroh atau tidak, bukan di situ sih. Allah itu roh, maka menyembah harus dalam roh, R-nya kecil, roh kita. Nah, ini juga ada pertentangan ya, trikotomi atau dikotomi. Tapi tiga-tiganya unsur kan antara trikotomi dan dikotomi ada tuh. Kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. 1 Tesalonika 5, 2, 3. Nah, Pak Bigya juga bisa melengkapi lagi ini dalam hal ini. Roh dan kebenaran. Nah, kembali lagi. Arah dari yang saya bicarakan pertama tadi adalah benar itu bukan orang sempurna loh. Saya dulu juga ragu-ragu, mana mungkin saya bisa jadi orang benar. Saya penuh dosa. Sedangkan sudah jadi hamba Tuhan saja masih bergumul-bergumul dalam setiap pilihan itu juga kita bisa salah loh kalau kita tidak peka gitu ya. Artinya kita jujur bahwa kita semua itu tetap punya potensi sama, tetap bisa jatuh, tetap ini. So itu doakanlah para hamba Tuhan, jangan hanya nyerang-nyerang saja ya. Terutama yang sudah terkenal, sudah di atas, wah luar biasa itu, waduh, apapun ngomong orang percaya, tetapi apapun ngomong orang juga menghujat. Iya, betul Pak Wigno. Benar juga baik. Dibilang salah. Nah, ya, definisi saya benar itu adalah orang yang mau dan mampu menyelesaikan dan menghadapi segala perkara berdasarkan firman Tuhan. Tadi luar biasa loh, kebenaran. Terus banyak orang mengklaim dirinya benar.
Lah apa sih kebenaran? Dia ngomong merasa benar-benar, tapi membunuh karakter orang. Loh, itu kan bukan nilai firman Tuhan, kan? Simpel saja ya. Teologianya tingkat dewa, tetapi dia tidak bijak. Wah, itu kan tidak benar. Bukanlah kebenaran jika dikerjakan dengan cara tidak benar. Tuhan memberkati. Sudah ada Ibu Fatini Bong, silakan. Pak Cherry, silakan. Oh, silakan. Ibu siapa? Ibu Fatimi ya? Fatima. Ibu Fatini. Fatini, silakan Bu Fatini. Mungkin ada pertanyaan atau melengkapi di sekitar tema tadi. Silakan. Halo, Ibu Fatina, silakan. Atau ada yang lain mungkin ingin melengkapi sekitar tema tadi soal kebenaran yang disampaikan oleh Pak Wignio. Kami persilakan ini. Ada ibu yang jauh ini dari benua Kangguru mungkin. Ibu Leneke, silakan. Halo. Ibu Fatini belum ini. Oh, Ibu Fatini, silakan Ibu Fatini. Oh, belum bisa. Oke, saya mau tanya kepada Pak Wignio nih, Pak. Kenapa sih Pak kok orang cenderung sudah memiliki teologi tingkat dewa istilah saya, tetapi tidak sedikit juga karena ini kan sudah terbuka ya di ruang digital ini. Pada akhirnya merasa paling benar sendiri. Ya. Kok orang yang begitu tinggi malah tidak pakai teologi padi gitu, menunduk. Masih Ya. tetap aja tegak. Ini padi-padian atau gimana? Moga Pak. Bukan, katanya kata-katanya itu sudah termaksud tadi itu. Orang yang tinggi hati rupanya Pak. Di zamannya Tuhan Yesus itu sudah terjadi. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu kalau zaman sekarang itu doktor teologi. Dia hafal Mazmur, khatam kalau soal Taurat. Tapi ia tidak mau diajar oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan tidak meladenin mereka. Nggak mau belajar, cuma mau cari salah. Ini persis dengan orang-orang zaman sekarang. Cuma mau mencari kesalahan orang. Motivasinya itu jelas. Ya. Tidak jujur lagi. Video bisa dipotong-potong, dikasih narasi. Persis orang-orang yang jahat itu. Nah, ini bukan orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Ini haus dan lapar akan pembenaran diri. Ujungnya cuma di situ. Bayangkan Pak, kalau seseorang pengkhotbah ada di mimbar, lalu dia menyebut nama seseorang loh, itu sesat. Tidak punya etika itu. Bahkan secara dunia saja bisa masuk penjara dia. Melanggar hukum undang-undang ITE. Memangnya nggak mengerti hukum? Masa pengkhotbah nggak ngerti hukum? Seperti orang sembarangan gitu ngomongnya. Kalau di mimbar gereja lokal ya masih mending ya Pak ya. Tetapi ini sekarang di dunia digital. Di dunia digital. Oh, di dunia digital. Baik. Ya. Oh, di lokal dia udah gembar-gembor nggak karuan. Itu pun sebenarnya tidak etis. Ya. Menyebut nama itu tidak perlu. Gitu. Apalagi dengan sengaja memang mau menarasikan menunjukkan bahwa dia salah. Ya. Nggak jujur lagi, memfitnah. Sekarang bagaimana kita hati-hati Pak, supaya kita itu tetap menjaga kebenaran, bukan pembenaran. Ya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, bisa membedakan eksegesis dan eisegesis. Mereka juga menggunakan eksegesis, Pak. Nggak mau disebut eisegesis. Nggak mau. ini eksegesis. Nah, Bapak Ibu sekalian, eisegesis itu maksudnya memasukkan ide sendiri ke dalam Alkitab. Iya. Tapi kalau eksegesis itu menarik pengertian yang ada di Alkitab. Nah, beda, ya, arahnya beda. Halo? Nah, itulah sebabnya kalau dalam kuliah pengantar teologi sistematika itu saya selalu bahas yang utama dulu, foundation-nya dulu. Apa itu? Attitude. Attitude sangat menentukan. Kalau attitude seseorang sudah negatif, udah percuma baca Alkitab. Alkitab diartikan suka-suka sendiri, suka nyerang orang, menghakimi sana, menghakimi sini. Bukan cari kebenaran, cari kesalahan orang. Attitude. Itu sebabnya menyembah dalam roh dan kebenaran itu mengubah attitude. Itu yang dimaksud, bukan mengubah kebiasaan. Kalau dulu aku berdoa nggak ngadep Yerusalem, sekarang ngadep Yerusalem. Bukan.
Atau sebaliknya dulu aku ngadep Yerusalem, sekarang nggak usah, sekarang ngadep langit. Enggak, bukan soal itu. Attitude. Menyembah itu harus pakai attitude. Filipi 2 ayat 5. Dalam hidupmu bersama, milikilah attitude Kristus. Milikilah sikap Itu kan hati. juga bisa dianggap relatif juga Pak ya. Dia pikir dia sudah punya attitude gitu. Ya. Padahal itu apa yang dia rasa itu. Ya, Bagaimana makanya Pak? ciri kebenaran sesuai dengan fakta atau Alkitab. Di-compare saja Pak, dibandingkan dengan etika umum. Kalau itu aja kalah, itu kepalsuan. Percuma dia yang doktor teologi juga percuma Pak. Banyak yang sombong-sombong. Iya. Ya, gitu. Kalau menyerang orang Pak, itu secara umum aja sudah tidak etis gitu loh. Bisa menyebut nama loh Pak. Kalau cuma ajarannya boleh. Nggak boleh loh ya begini begitu, bohong. Nah itu kan bukan menyebut nama. Tapi kalau dia itu, nah gitu, sebut nama lagi. Wah tidak etis sama sekali. Pak Miknyo, ya. Shalom. Shalom. Tadi dalam pemaparan Bapak soal kebenaran ini, tadi menyinggung soal nubuatan Pak ya. Ya. Bahkan ciri-ciri kebenaran salah satu adalah selalu sesuai dengan fakta, kemudian harus cek itu apa soal Alkitab dan historisnya. Ya. Lalu bilang ada orang yang bernubuat, tapi nubuatannya seperti bilang Jakarta mau banjir, tapi ternyata tidak banjir gitu. Ya. Kan di kitab Yoel juga kan Alkitab berbicara tentang menjelang hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada umat baik laki-laki dan perempuan, teruna-teruna, peratua. Ada kan di situ akan bernubuat, Pak. Yes. Nah, bahkan ada orang bilang begini, saya pernah dengar juga pengkhotbah besar dari luar bernubuat tentang Indonesia. Dan banyak orang mengklaim bahwa ya nubuatannya tidak terjadi. Tapi ada yang berkata bahwa kenapa dia harus nubuatan itu terjadi supaya orang Kristen itu perlu waspada, bahkan berdoa sehingga sesuatu yang yang akan menimpa Indonesia tidak akan terjadi. Dan itu jawabannya, Pak. Nah, gimana ini Bapak menanggapi soal nubuatan ini? Kalau ada orang ditaruh Tuhan dengan karunia nubuatan, Pak, apakah kita juga sedang ada pada kebenaran sendiri menghakimi orang itu bahwa dia salah menurut pandangan kita? Ini mungkin Pak bisa jelaskan, Pak, silakan. Oke, baik. Kita harus mengerti ujungnya. Allah tidak pernah berbohong. Ya. Jadi kalau nubuatan itu tidak terjadi, artinya itu bukan nubuatan, Pak. Lu buat-buat. Dibuat-buat itu. Kubuatan. Kubuatan. Lu buatan atau kubuatan. Aduh, yang begituan itu dari dulu terjadi loh, Pak. Maaf, Pak. Dulu pernah terjadi berapa belas tahun, 20-an tahun yang lalu lah. Belum zaman YouTube kayak seperti ini. Waktu itu zaman Presiden siapa gitulah ya. Dia menubuatkan, dia disebut nabi dan seterusnya gitu. Wah, semuanya orang amin-amin nubuat kamu akan memulihkan Indonesia bla 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 dan seterusnya. 3 bulan kemudian presiden ini langsung diturunkan, Pak. Nah, diganti. Nah, seperti itu ya, Pak ya. Ya, contohnya itu. Artinya apa? Artinya Tuhan nggak bicara sama dia. Dia pakai pikirannya sendiri. Siapa tahu gua benar nanti. Kalau benar kan lumayan. Gitu. Orang yang mencuri kemuliaan Tuhan itu contohnya itu. Dia merasa menempatkan diri di pihak Tuhan, tapi tidak di pihak Tuhan sebenarnya. Dia sedang mau mengangkat dirinya sendiri. Kalau seandainya sekarang masih pakai hukum perjanjian lama, apa yang terjadi buat dia, Pak? Wah, dihukum mati, Pak. Itu nabi palsu. Iya. Iya, di perjanjian lama orang yang bernubuat tapi tidak terjadi, itu dihukum mati, Pak. Betul. Itu nabi palsu. Hari ini tidak dihukum mati. Hari ini apa saja dibiarkan Tuhan. Tapi tunggu tanggal matimu. Karena setiap kita pasti mati. Alkitab cuma memberi barang siapa tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Mengasihi Tuhan bagaimana? Melakukan seluruh perintahnya. Udah, itu aja. Banyak orang anggap enteng. Jangan terlalu fanatik gitulah, Pak. Loh, ini Alkitab. Jangan terlalu keras lah, Pak, kalau ngajar. Enggak, ini enggak keras. Ini standar Alkitab. Kalau orang nggak mau bicara soal Alkitab, ya sudah, kita nggak cocok. Nggak ada yang bisa kita diskusikan lagi.
Kalau soal bicara Ya, menarik kebenaran, juga, ya Pak. begini. Iya, menarik sekali. Tadi Bapak juga menyebutkan ya, bahwa orang dianggap benar kalau cocok dengan saya, cocok dengan perasaan saya, kalau stylenya cocok dengan saya. Wah, itu jangan dijawab dulu, Pak. Pak Jerry, ada yang resen, Pak Budi. Oke, silakan. Langsung saja kalau memang ada yang mau bertanya atau yang ingin melengkapi Ya. Ya, Pak, silakan. Pak Budi, silakan. Ya, silakan Pak Budi. Halo, shalom Pak Budi, silakan. Shalom. Ya. Pagi Pak Witnyo. Selamat pagi Pak Budi. Apa kabar Pak? Shalom Pak Heri. Terkait dengan kebenaran ini, Shalom. setiap pihak kan mengklaim dirinya benar, ada yang seperti itu. Ya. Di dalam rangka mengklaim dirinya benar, otomatis kan ada pembanding Pak. Ya. Nah, yang dibandingkan itu kan pasti dianggapnya salah. Ya. Seringkali ini kan terjadi di kalangan umat Kristen, terjadi di kalangan pemimpin-pemimpin rohani, pemimpin jemaat dan sebagainya. Ini yang seringkali membuat umat Kristen tuh bingung gitu kan. Ya, satu bingung, yang satu juga terjadi blok-blokan nih kan. Benar. Ya, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, golongan Apolos salah, golongan Paulus salah, saling menyalahkan. Nah, tapi ada satu pihak juga yang bingung, ini saya harus ikut yang mana? Kan seperti itu kan. Nah, bagaimana kita sebagai umat Kristiani ini menjaga diri tidak terjebak kepada provokasi, atau juga jangan sampai terjebak kepada yang jangan-jangan yang diklaim itu, yang diklaim salah itu memang salah, misalkan seperti itu. Nah, untuk menilai benar dan salahnya yang bukan katanya, ini bagaimana caranya supaya kita tidak terprovokasi, atau malah karena kita anggap semua yang menyalahkan itu provokasi, malah kita kejebak kepada yang salah, kan gitu loh. Ya. Kira-kira seperti apa petunjuknya Pak Witnyo? Terima kasih Pak Witnyo. Oke, jadi kita mesti menguji segala roh, kata Alkitab. Kita harus menguji apakah yang kita lihat atau kita dengar itu kebenaran atau bukan. Nah, alat ujinya antara lain pagi ini kita sedang membahas satu poin saja, Pak. Ada banyak. Salah satunya yaitu apakah kalimat yang diajarkan itu atau ajaran itu atau filosofi itu atau berita itu sesuai dengan fakta atau sesuai dengan Alkitab. Itu cirinya yang pertama. Jadi kalau ada, mulai sekarang jangan bingung, itulah tugas kita semua, mendidik seluruh umat Tuhan supaya cerdas membedakan mana benar, mana tidak. Supaya cerdas bagaimana menyembah Tuhan yang benar dalam roh dan kebenaran. Supaya cerdas persembahan itu bukan hanya persepuluhan. Supaya cerdas bahwa menyembah Tuhan itu bukan soal uang, tapi soal seluruh hidup kita. Nah, masalahnya itu banyak orang tidak belajar Alkitab. Ini memang masalah sih. Ini memang masalah. Nah, untuk itu perlu belajar sih Pak, tidak bisa langsung. Tapi pagi ini saya tekankan, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya, baik itu fakta empiris, baik itu fakta logika, fakta moral, apalagi fakta Alkitab, fakta historis juga, itu pasti salah. Jadi nggak usah ngotot-ngototan, aku benar, kamu benar, akhirnya debat kusin, nggak perlu. Lihat saja faktanya. Begitu aja Pak. Banyak orang itu tidak menemui kebenaran, kenapa? Karena di pikirannya banyak asumsi. Banyak pra-asumsi. Banyak praduga yang berasal dari pikirannya sendiri, bukan berasal dari fakta, bukan berasal dari Alkitab. Yang suka gayanya begitu, aku mendengar suara Tuhan. Padahal tidak itu. Mengapa? Karena yang disampaikan nggak sesuai Alkitab. Yang bohong Alkitab atau dia? Kecuali kalau yang disampaikan itu benar-benar sesuai Alkitab. Yang Tuhan bisa bicara. Tuhan memang bicara sama kita, benar. Setiap pagi kita dapat pencerahan. Tapi itu sesuai Alkitab, benar itu. Mujizat juga benar Pak. Kita ngalamin. Tapi jangan merekayasa seolah-olah terjadi padahal tidak. Nah kalau itu penipu namanya. Itu loh. Jadi bukan berarti tidak percaya ya Pak. Bukan. Kita tetap percaya. Percaya. Eksistensi Roh Kudus tetap sama. Tetap. Tapi harus ada faktanya. Kalau nggak ada faktanya berarti dia bohong. Bukan Tuhan. Tuhan nggak pernah bohong. Begitu. Kira-kira itu sebagian kecil untuk menguji kebenaran Pak. Ya, itu yang terkait dengan hal yang di luar Alkitab, misalkan seperti itu ya Pak ya.
Tetapi ketika terjadi pertentangan dua belah pihak, ya kan, yang dua-duanya pakai Alkitab nih kan. Ya. Nah, ini yang umat yang bikin bingung kan. Nah, Gitu. Nah, ya. kalau selama Ini yang susah nih, Pak. Iya. Jadi mereka menjadi majelis hakim masing-masing punya stempel sesat. Ya. Yang A menyesatkan yang B menyesatkan yang A, kan seperti itu. Lah Ya. kita yang umat, ini mana yang benar? Ini dua-duanya lagi disengketakan ini. Oke, Ada baik. yang punya Baik. istilah nih surga lagi disengketakan. Ya. Nah, kalau saya mohon konfirmasi salah nggak kalau misalkan memang kan ajaran Tuhan ini luar biasa. Yang pertama, Ya. yang kedua, umat juga kan tidak instan dalam belajar. Ya. Memang agak sedikit bergantung kepada pengajar, pemimpin rohani, kan seperti itu Pak ya. Memang kan contoh kasus jemaat yang baik adalah yang di Berea, kita ikut menyelidiki juga, tetapi kan tentunya kan terbatas ya Pak ya. Ya. Kan seperti itu. Nah ini yang seringkali membuat bingung. Kalau saya sendiri berpatokan kepada 1 Yohanes 2 ayat 22 Pak. Untuk apa namanya supaya nggak terjebak seperti itu. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia yang adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Ya. Jadi kan kadang kan ini kan ada yang lagi ribut, ya kan ada yang misalkan Jesus only, ada yang Tritunggal, ribut sesat-sesatan kan seperti itu kan. Tapi Ya. mengakui Yesus sebagai Tuhan. Nah, patokannya perlukah ketika seseorang ada yang salah memahami, ya kan, Bapak itu bukan menyangkal, cuma salah memahami, kan seperti itu Pak, ya kan, kita ikut yang menstempel dia sesat, ya kan, atau bagaimana kan seperti itu. Kalau saya berpatokannya, memang kan misalkan gini, ada golongan yang baptis selam bilang yang baptis percik sesat, ada yang bilang yang baptis percik itu yang selam itu sesat, kan gitu loh. Karena ajaran firman Tuhan ini kan luar biasa, kan seperti itu. Perlu pemahaman. Gimana Pak pandangannya Pak? Ya, jadi Alkitab juga menjelaskan bahwa akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. 2 Timotius 4 ayat 3 itu. Nah, dan banyak ayat lain lagi Pak. Rupanya dari dulu ada banyak jemaat yang sukanya mengumpulkan guru-guru yang sesuai dengan telinganya. Nah, yang kita bicarakan tadi ada hubungan dengan apa yang namanya hermeneutik. Hermeneutik itu adalah bagaimana kita membaca Alkitab, apakah sesuai konteks atau tidak. Contohnya yang saya beri contoh tadi, oleh bilur-bilurnya, itu kan biasanya hanya dicomot oleh bilur-bilurnya, kamu sudah sembuh. Kalimatnya nggak lengkap tuh biasanya. Terus dibelokkan kemana-mana. Nah itu kan mudah Pak ngeceknya. Kita beritahukan ke umat, coba dibaca ayat berikutnya, sembuh dari apa. Faktanya saja Pak, kita bicara fakta saja. Nah, nanti orang akan bisa membedakan. Tapi yang lebih penting lagi, bukan cuma itu, yang lebih penting lagi, Alkitab mengatakan begini, dari buahnya kau akan lihat. Hidup kita Pak, apakah hidup kita itu sukanya menghakimi, sombong, dan sebagainya. Dari hidup kita itu mengalir nggak berkat yang sesungguhnya. Apakah orang bukan cuma merasa, memang hidupnya berubah. Itu bukan merasa tenang, bukan. Tapi kadang-kadang orang yang mendengar kebenaran justru gelisah di awalnya. Karena ia merasa aku harus berubah. Nah, ujungnya adalah perubahan karakter. Seperti yang Tuhan inginkan. Ujungnya adalah menyenangkan Tuhan. Itu udah ujungnya kebenaran tuh. Percuma ngomong kebenaran macam-macam pakai teori apapun, kalau itu tidak menyenangkan Tuhan. Itu subjektif juga Pak. Nah makanya untuk mengurangi kesubjektifan tadi, kebenaran itu objektif. Objektif itu sesuai dengan fakta atau Alkitab. Gitu Pak. Jadi kalau seseorang yang satu pakai Alkitab, yang satu pakai Alkitab, itu gampang. Diselesaikan aja coba menurut kamu bagaimana, menurutku bagaimana, coba kita baca ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya. Nanti kelihatan perikop itu ngomong tentang apa. Yang sulit adalah kalau perbedaan doktrin. Mengapa? Karena seseorang harus menguasai seluruh Alkitab dibanding seluruh Alkitab. Nanti ketemu juga Pak, kamu nggak pakai seluruh Alkitab sih. Kau pilih-pilih ayat untuk mendukung doktrinmu, untuk membentuk doktrin sendiri. Kau hindari ayat-ayat yang sudah jelas.
Padahal ada banyak Tuhan Yesus mengatakan begini-begini, kamu nggak pernah bahas. Kamu bahasnya ayat tertentu. Pilih-pilih ayat, Pak. Tidak Alkitabiah. Itu kelihatan kok, bisa dibuktikan. Cuma ya namanya manusia itu kan udah gengsi ya, apalagi kalau sudah pendeta. Aku nggak mungkin salah gitu. Ya, yang begitu-begitu nggak bisa belajar. Attitude itu nomor 1. Makanya dalam hidupmu bersama, kenakanlah pikiran dan perasaan Kristus. Attitude yang benar. Harus berpikir seperti Kristus berpikir dan berperasaan seperti Kristus berperasaan. Nanti baru kita, saya kalau ada orang kasih tahu ya, itu nggak tepat tuh. Saya analisa lagi, saya cocokkan dengan Alkitab lagi, saya bergumul Tuhan, akhirnya dapat juga gitu. Nah, itu memang tidak mudah, Pak. Butuh kepekaan, butuh pengalaman, terutama pengalaman bergaul dengan Tuhan dalam segala perkara. Begitu. Terima kasih Pak Wigno. Tuhan berkati, Pak. Oke, terima kasih Pak Budi. Ini waktu sudah menunjukkan untuk Ya, kita harus. Pak Jerry, ada yang resen lagi, Pak. Entah Oh, ini dari Asto ini. coba silakan langsung saja dari siapa yang ingin bertanya atau Sudah langsung saja. ada yang resen, Pak. Silakan yang resen. Silakan. Mungkin kenalan dulu. Silakan Shalom. unmute. Shalom. Shalom. Ya, shalom. Ya, menarik. Halo. Ya. Oke, menarik ya sharing ini ya tentang kebenaran. Nah, saya Oh. membaca. Ini Oke. Ibu Meike ya? Ibu Mega. Iya, Pak. Kenalan dulu dong, Pak. Pak Wigno kenalkan dong. Oh, kenalin ya. Oke. Oke. Silakan. Jadi saya membaca di kitab Matius 22 ayat 1 sampai 4 itu kan tentang kerajaan Allah. Dan ada yang diundang tapi tidak menghiraukan undangan itu, tidak mengindahkan. Ya. Nah, akhirnya dia mengundang semua orang, yang jahat, yang baik. Ya. Nah, waktu menerima undangan itu, Pak, dan di perjamuan kawin itu, kerajaan Allah itu, ada yang tidak berpakaian pesta, maka dia diusir, dia Ya. Pak dibuang. Nah, ini kan saya sharing ini bukan seperti orang yang mau percaya tapi dia pakai kebenarannya sendiri, tidak mau mengenakan Kristus, tidak mau menderita bersama dengan Kristus. Ya. Minta pencerahannya, Pak. Oke, Demikian. baik. Jadi ini yang mengajarkan Tuhan Yesus sendiri. Hal kerajaan surga seperti seorang raja yang membuat pesta nikah untuk anaknya. Seperti ya, ada orang yang diundang mula-mula. Menolak, nggak datang sama sekali. Itu menggambarkan Israel mula-mula. Banyak yang menolak kan? Kemudian semua orang diundangnya. Semua orang, perhatikan baik-baik kata-katanya. Bukan sebagian orang. Teologi yang mengatakan sebagian orang yang diselamatkan, itu salah. Tuhan memilih semua orang diundangnya. Nah, akhirnya datang juga mereka menjadi orang percaya seolah-olah. Tapi mereka tidak bersiap-siap memakai pakaian pesta. Itu menunjukkan sikap hati yang salah. Itu menunjukkan tidak mau berusaha mempersiapkan diri menyambut event itu. Bahwa dia diundang ke dalam suatu pesta. Nggak sembarangan anggap remeh. Itu menggambarkan orang-orang yang tidak menghargai anugerah. Itu menggambarkan orang-orang yang tidak mau mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Itu menggambarkan orang-orang yang tidak mau berubah menjadi hidup kudus. Kalau kita ingin tahu suatu interpretasi suatu teks, kita baca aja seluruh teks, semuanya mendukung pasti. Nah, ciri-ciri kebenaran, sebenarnya itu poin berikutnya tuh. Itu adalah tidak ada pertentangan di dalamnya. Jadi seluruh ayat Alkitab itu saling menjelaskan, saling melengkapi. Nah, makanya kalau kita baca seluruh Alkitab, maka kita akan mengerti teks itu artinya apa. Kita nggak bisa begini. Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita diundang, lalu kita datang nggak berbuat apa-apa, nggak berubah, hidupnya masih yang lama. Itu pakaiannya bukan pakaian pesta. Perumpamaan itu, kalau kita datang ke Tuhan, tanggalkan manusia lama kita.
kudus, tak bercacat, tak bercela. Persembahan itu seluruh hidup. Begitu kira-kira. Jelas ya Ibu ya? Oke. Baik. Oke. Terima kasih Pak Wignyo. Ya, Tuhan berkati Ibu. Pak Wignyo, sebelum tutup ini, Ya. saya cuma minta pencerahan lagi ini soal ada orang berbicara soal visi hanya berbicara di Perjanjian Lama. Ya. Bukankah Alkitab Perjanjian Lama juga banyak bicara tentang nubuatan? Ya. Ada yang jadi, ada yang belum. Lalu Bapak bilang itu bisa menjurus kepada akhirnya jadi teologi kemakmuran tadi kan, kalau tidak salah saya. Ya. Benar. Tapi kan ada hamba Tuhan yang saya dengar juga dengan visi itu, bahkan setahun dia sampaikan visi itu. Tapi dari buahnya kita lihat perkembangan gereja dan jemaatnya itu baik. Bagaimana Bapak ini bisa mengatakan ini bahwa jangan sampai hanya di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru juga, tapi kalau itu yang Tuhan taruh di dalam diri hamba Tuhan itu, bagaimana kita bisa memilah bahwa itu kebenaran yang sebenarnya atau kebenaran yang semua, Pak? Mungkin pencerahan saja, Pak. Oke, baik. Yang namanya kebenaran harus lengkap. Ya. Tuhan Yesus berkata begini, barang siapa mengasihi aku, ia akan melakukan seluruh firman-Ku, seluruh kehendak-Ku. Itu cirinya. Kamu tidak melakukan seluruh perintah-Ku. Mengapa? Karena kamu tidak mengasihi aku. Tuhan Yesus berkata begitu loh, Pak. Kalau kita hanya berkutat di Perjanjian Lama, kamu bukan orang Kristen. Kamu Yudaisme. Agama Yahudi, agama Musa. Kalau jemaatnya banyak, itu bukan ukuran, Pak. Keperkenanan Tuhan tidak diukur oleh jumlah. Kalau kita ukurannya jumlah, banyak yang jumlahnya banyak, Pak. Tapi nggak benar. Perkenanan Tuhan bukan diukur dari jumlah. Itu sebabnya kita terbeban menyelamatkan banyak jiwa. Jangan terperosok di lubang itu. Itu, Pak, sebenarnya. Masa ikut Tuhan supaya tokoku laris? Ikut Tuhan supaya aku kaya raya? Itu teologi macam apa itu? Ikut Tuhan itu Yesus pikul jadi jimat, salibmu, Pak. gitu kata Tuhan Yesus. Kita harus berubah. Tuhan tidak anti kekayaan loh, Pak. Jangan salah ya. Kalau kita kaya, gunakan untuk Tuhan. Firman Tuhan berkata, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur itu. Jangan mamon tidak jujur itu untuk memuaskan diri sendiri. Buat apa? Kira-kira gitu, Pak. Oke. Terima kasih, Pak Wignyo. Ya. Ini harus saya. Oke, Pak Jerry ada yang resen lagi satu. Oh, silakan. Tinggal satu orang aja ya. Oke, silakan. Oke. Ya, terima kasih Pak Jerry. Selamat pagi Pak Wignyo. Selamat pagi, Saya Pak. Hari Halim. Iya, saya ngikutin Pak Hari ya? Iya, saya ngikutin IG-nya Pak Wignyo nih. Kita Ya, silakan, Pak. saling follow nih. Oh, gitu ya, saling follow. Ini Pak Wignyo, mengenai yang tadi disinggung mengenai teologi kemakmuran ini, saya pikir terlalu sering ya kita orang Kristen itu dijejali teologi kemakmuran sampai lupa teologi memanggul salib yang kewajiban yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita gitu loh. Benar. Jadi saya kemarin akhirnya tektok-tektok sama orang punya kesan ini orang kok mau jadi Kristen, ilmunya lumayan, tapi kok terkesan nggak mau manggul salib dari Tuhan ya gitu loh. Jadi kayaknya, oh iya saya ambil yang baik-baik aja. Padahal kalau bicara senioritas atau ilmu kekristenannya cukup gitu loh. Pinter istilah-istilah akademis lagi, tapi ya nggak semua dia mau serap. Itu saya jadi, oh ini salah pengkhotbahnya atau salah apa kok yang dijejalin ini akhirnya yang lain hilang gitu loh. Ya. Apa kewajiban kita yang seharusnya dikhotbahkan itu jadi nggak ada gitu loh. Ya, ya. Berkah terus gitu yang dikejar-kejar, yang akhirnya semua jemaat itu hanya ingin ke gereja kalau pendetanya bicara berkat gitu loh. Jadi itu saya aduh ini gimana ya Pak Wignyo ya, ini akhirnya kan orang nggak tahu bahwa ini ada kewajiban yang harus dilakukan, ini ada beban yang diberikan Tuhan yang memang dari Tuhan ngomong sendiri, itu kamu harus pikul salibmu gitu loh. Ya. Pikulah kuk dariku kan begitu. Ya, itu benar. ringan gitu loh kan begitu gitu loh. Ya. Tapi itu
jadi terkesannya itu, aduh, mau yang enak gitu kan, jadi mentalnya lemah gitu. Nanti kan Tuhan kalau bikin sekali lagi diguncangkan dunia ini, itu orang rontok semua, saya pikir sih begitu, Pak. Itu Ya. bagaimana nih, Pak? Oke, baik. Itu sebenarnya gejala keracunan, Pak. Keracunan oleh teologi yang salah. Makanya butuh vaksin. Iya. Nama vaksinnya vaksin kebenaran. Iya. Harus disuntik kebenaran. Tuhan Yesus berkata secara langsung, barang siapa tidak memikul salibnya setiap hari, ya tidak layak bagiku. Gak bisa jadi muridku. Jadi kalau dia berkata, aku mau yang enak-enak saja, aku ambil yang baik-baik saja, dia bukan murid Kristus. Tapi bisa bicara teologi ya bisa lah. Orang Farisi pintar ngomong teologi. Tapi dia tidak mencari Tuhan Yesus. Dia mencari berkat. Tuhannya itu ya berkat itu, bukan Tuhan Yesus. Ya, tidak mau menderita, padahal Alkitab jelas penderitaan itu kok sesuatu yang pasti. Bentuknya macam-macam. Salah siapa? Sekarang begini, pengkhotbahnya jelas salah. Tapi kita nggak bisa menyalahkan pengkhotbah saja. Kok kamu mau diracun? Memang kamu menikmati salahmu sendiri. Kita nggak bisa melarang orang berkhotbah salah. Tapi kita bisa mengatur diri kita, apakah aku mau membaca Alkitab apa adanya, sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Gitu. Jangan perjanjian lama terus dipilihin. Jadi kepala bukan ekor, doa Yabes. Apalagi? Maleakhi 3 ayat 10. Maleakhi 3 ayat 10, ayat 9-nya nggak pernah dibaca. Coba bayangkan. Salah semua itu. Aduh. Ini kalau ngomong begini dibilang sok-sokan. Coba kita periksa dengan jujur. Benar nggak yang saya ngomong? Itu aja. Untuk apa sih kita ngeyel-ngeyelan? Merasa benar? Nanti kalau mati baru ketakutan dia. Nggak siap mati juga. Orang yang teologinya nggak benar tuh nggak siap mati, Pak. Gitu, ya. Demikian, Pak. Ya, terima kasih banyak, Pak. Ya, Tuhan berkati ya, Pak. Yuk. Ya. Oke, terima kasih. Masih ingin pertanyaan mau ditanya lagi, dan saya rasa ini banyak yang ingin bertanya, tapi waktulah yang membatasi kita. Oke. Jadi sekali lagi terima kasih buat Pak Wignyo Tanto yang sudah menjadi berkat buat kita jauh-jauh dari Jakarta ini, tapi dekat dengan Zoom ini. Ini dibilang jauh tapi dekat Ya. jadi jauh, begitu Pak. Ya. Oke, benar. kita mengucapkan terima kasih bagi semua mereka, bapak-bapak ya, ibu-ibu yang sudah bergabung ya. Ada Bapak Lukas, ada Bapak Theophilus, ada Ibu Leneke yang salah, Ibu Sri juga, dan juga ada Lika, ada Bapak Indra, ada Bu Tati, dan tadi kalau salah Pak Heri. Juga ada Pak Budi tadi yang sempat bertanya. Ada juga dari lokal kita, atau mohon Bapak Robert Paat tadi sempat nelpon. Terima kasih juga untuk Pak Heri, juga tadi banyak melengkapi di tema kita hari ini. Ya, satu lagi Pak. Oh, ini komputer saya sinyalnya lag, jadi saya beralih ke pinjam berita ini. Terima kasih Pak Wignyo, ini luar biasa. Saya harap tidak bosan-bosan, jangan cuma 1 bulan sekali ya Pak ya. Supaya semakin memberkati lebih luas lagi. Ya. Dan saudara jangan lupa ya, Pak, sayang sekali ini komputer saya masih hilang sinyal. Jangan lupa ya, kunjungi channel YouTube-nya Pak Wignyo Tanto, gitu. Pasti banyak diketemukan di sana. Wignyo Tanto, silahkan kunjungi. Jangan lupa subscribe. Kalau tidak subscribe itu dosa. Karena sangat memberkati ya belajar di sana. Kemudian jangan sampai kita tersesat dalam kebenaran pribadi. Nah, ini ada yang bingung nih dengan statement saya. Tersesat dalam kebenaran pribadi. Sebenarnya dia benar loh sebetulnya. Tapi cara menyampaikannya itu malah arogan, sombong, seperti Pak Wignyo tadi katakan. Itu malah tersesat. Untuk menyampaikan kebenarannya nggak nyampe, malah tersesat. Gitu ya. Nah, kemudian mohon sabar sedikit.
Saya lagi buka ini. Sebentar. Jadi, sepanjang Roma 10 ayatnya yang ke-9, maka jangan katakan sesat, itu saudara. Kalau hanya beda penjelasan itu hanya soal sudut pandang. Karena ujungnya tuh begini loh, doktrin apapun kita ya. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ujung-ujungnya tuh di situ. Nah, apakah kalau beda penjelasan doktrin kita lalu itu sesat, tidak masuk surga? Itu hanya soal beda sudut pandang, saya nggak berani. Dan kita doakan orang-orang yang dikit-dikit ngomong sesat, lalu sampai akhirnya bergaul, malah dia melarang teman-temannya bergaul sama yang lain, padahal dia lagi memberitakan tentang unity, kesatuan tubuh Kristus. Itu penting. Jadi mari kritis itu baik, tapi kritis tanpa kerendahan hati, jadi kritikus itu cenderung sulit untuk menarik suatu pelajaran. Hanya bisanya ngelihat kurangnya, biasanya kalau dijawab apapun juga muncul kritikan baru lagi. Tidak akan selesai-selesai. Tuhan memberkati. Jangan lupa, orang yang benar adalah orang yang mau dan mampu melakukan dan menghadapi segala perkara berdasarkan firman Tuhan. Yaitu firman Tuhan, yaitu Alkitab itu sendiri. Tuhan berkati. Pak Jerry. Oke, terima kasih. Itu ada tadi pertanyaan itu, Pak. Apa program ini dari Bu Yanti? Mungkin coba dibaca itu, Pak. Supaya bisa dijawab dulu. Sebentar. Saya harus cek di... Oke. Itu, maaf, apa nih? Program ini setiap hari... Oke, iya. Program ini apakah setiap hari? Iya, program Berita Firman Tuhannya di Radio Amigos itu setiap hari. Dan Anda bisa nonton di... Amigos di Facebook ya, Amigos FM Tomohon, disambung Amigos FM Tomohon. Dengan Pak Wigno, harapan kita semoga waktunya Bapak ada yaitu 1 bulan sekali. Harapan saya sih seminggu sekali. Itu dari Bu Yanti. Ibu Yanti. Ya. Tapi mungkin Pak ini mungkin yang via Zoom tidak tiap hari. Mungkin itu iya, via Zoom-nya tidak tiap hari. Makanya nontonnya yang tiap hari itu di Amigos FM Tomohon, Facebook. Tapi yang hari Senin sama Rabu mungkin Pak itu yang... Ya, hari Senin dan Rabu itu program Giba. Jangan salah sebut, bukan Gibah. Giba, Gerakan Ikim Baca Alkitab. Ya Pak Wigno, kami punya program Gerakan Ikim Baca Alkitab. Membaca Alkitab 1 pasal 1 hari saja, bukan soal kejar katamnya. Nanti juga admin juga mengirimkan bahwa pasal ini, intinya ini, latar belakangnya ini, nanti per pasal juga akan ada tuntunan-tuntunan gitu. Jadi tujuannya supaya terus sesibuk-sibuk apapun, jangan lupa bersekutu dengan firman Tuhan. Baca Alkitab 1 pasal sehari dengan waktu Anda. Selanjutnya bisa report lewat Google Form dan seterusnya. Tuhan memberkati. Itu Pak ya. Baik. Juga dari Ibu Sri mengucapkan terima kasih buat Pak Wigno dan Pak Heri Ikim. Bapak Ibu semua, akhirnya Tuhan memberkati sesuai kehendaknya. Selamat beraktivitas. Itu dari Sri Rosianti. Terima kasih Sri Rosianti. Ya, di Facebook tidak sempat disebutkan juga. Tuhan memberkati semuanya. Oke. Sekali lagi saya Pendeta Jerry Rambing akan berdiri ucapkan terima kasih buat atensi semua Bapak Ibu, semua yang di Zoom dan juga mereka yang mendengar secara lokal di 100,8 FM Radio Amigos. Kita akan jumpa lagi di setiap hari, tapi sampai Sabtu ya. Dan yang untuk via Zoom tadi sudah dijelaskan oleh Pak Heri. Dan sekali menghimbau untuk kita semua lakukan protokol kesehatan, pakai masker, sering cuci tangan dengan sabun, dan hindari kerumunan orang banyak. Saya Pendeta Jeremy undur diri dan Pak Wigno, terima kasih. Silakan Pak Wigno mungkin tutup dalam doa singkat saja Pak. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami masih sehat dan mendengar firman-Mu yang benar. Berkati kami dengan kepekaan yang kami butuhkan untuk menyenangkan Tuhan, untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Berkati program ini, berkati program Radio Amigos,
di Tomohon, juga seluruh pelayan-pelayan Tuhan, dan seluruh umat-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami sudah menerima berkat. Berkat jasmani, berkat rohani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan, amin. 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 Shalom, terima kasih. Shalom. Saya kembali ke Pak Heri. Sebentar, saya bingung nih. Halo? Baik Pak, luar biasa. Terima kasih semuanya. Nanti akan dikabar-kabari lagi. Tuhan memberkati. Pak Wiknyo, waktunya sangat berharga sekali, Pak. Ada Ibu Laneke dari Perth. Shalom Ibu Laneke. Di Perth, Australia. Baik. Tuhan berkati. Shalom semua. Shalom semua. Terima Makasih Pak Wiknyo. Ya, Sampai shalom, ketemu Bu. lagi. Shalom Pak Budi. Sampai bertemu lagi di kesempatan lain ya. Ya, Ya. haleluya. Terima kasih Pak Wiknyo. Zoom ini 1 bulan sekali, Pak. Kemungkinan di akhir minggu selalu. Ya. Ya, betul. Oke. Baik, Tuhan memberkati semua. Kita end ya. Shalom.